Dinasti Shang. Dinasti Shang adalah dinasti kedua Tiongkok yang menggantikan dinasti Xia setelah penggulingan tiran kaisar Xia terakhir Jie oleh pemimpin Shang bernama Tang. Karena banyak sejarawan mempertanyakan apakah dinasti Xia benar-benar ada, dinasti Shang mungkin sebenarnya yang pertama di Tiongkok dan asal mula apa yang kemudian diakui sebagai budaya Tiongkok. Stabilitas negara selama dinasti Shang yang aman menyebabkan banyak kemajuan budaya seperti pengecoran perunggu, industri, kalender, ritual keagamaan, dan tulisan. Raja pertama, Tang, langsung mulai bekerja untuk rakyat negaranya, bukan untuk kesenangan dan kemewahannya sendiri, dan memberikan teladan bagi para penerusnya. Orang-orang ini menciptakan pemerintahan yang stabil yang akan berlanjut selama 600 tahun, tetapi akhirnya menurut catatan sejarawan Tiongkok, mereka kehilangan mandat surga yang memungkinkan mereka untuk memerintah. Shang digulingkan oleh Raja Wu dari Zhou pada tahun 1046 sebelum Masehi, yang kemudian mendirikan dinasti Zhou. Jika seseorang mengabaikan dinasti Xia sebagai pemalsuan yang bermotif politik dari sejarawan, kita harus menyimpulkan bahwa dinasti Shang bertanggung jawab atas dasar-dasar budaya dan peradaban Tiongkok. Tetapi jika seseorang menerima Xia sebagai realitas sejarah, maka dinasti Shang mengembangkan aspek terpenting dari budaya Tiongkok. Tang memerintah kerajaan Shang, negara bawahan di bawah kekuasaan dinasti Xia. Kaisar terakhir dari dinasti Xia, Jie, adalah seorang tiran yang hidup dengan kesenangannya sendiri dan mengorbankan rakyatnya. Maka Tang menyadari bahwa Xia telah kehilangan mandat surga dan memimpin rakyatnya Shang untuk memberontak terhadap Xia. Pada pertempuran Mingtiao yang terjadi di tengah badai petir, Tang mengalahkan Jie. Jie lari dari lapangan dan mencari keselamatan di pengasingan. Akhirnya meninggal karena sakit. Tang menghapuskan kebijakan tirani Jie dan pajak yang berlebihan serta melembagakan pemerintahan baru yang bekerja untuk rakyat. Meskipun Tang dan penerusnya menyiapkan pasukan tetap sekitar 1.000 tentara, ia menurunkan jumlah wajib militer dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk bertugas. Dia juga memulai program sosial yang didanai pemerintah untuk orang miskin. Salah satunya termasuk memberikan koin emas bertanda khusus kepada orang-orang miskin yang perlu menjual anak-anak mereka untuk bertahan hidup dalam kelaparan. Koin itu dikeluarkan agar mereka dapat membeli kembali anak-anak mereka. Negeri itu menderita kelaparan beberapa kali dalam pemerintahan Tang, tetapi secara keseluruhan sangat makmur. Sejarawan Justin Wintle mencatat bahwa kehadiran di tepi Sungai Kuning sejumlah besar endapan tanah subur, tanah aluvial, dan penggunaan tanah ini secara bijaksana oleh Shang menyebabkan kemampuan mereka untuk menghasilkan makanan yang berlimpah sehingga memiliki waktu luang untuk pekerjaan membuat makam Shang, tembok besar, kanal besar, dan perkembangan awal kota. Salah satu alasan dinasti Xia dalam sejarah dipertanyakan oleh para sejarawan modern adalah karena tidak ada cara untuk benar-benar mengetahui apakah kota-kota Xia itu ada atau malah kota-kota Shang awal, karena dinasti Shang membangun begitu banyak. Shang memprakarsai teknik hangtu atau tanah yang dicap dalam membangun kota-kota ini. Wintle menjelaskan bahwa hangtu melibatkan pemadatan tanah biasanya dengan batang kayu atau balok menjadi dasar yang keras, lalu kemudian digunakan sebagai platform untuk mendirikan bangunan kayu atau dibangun menggunakan proses yang sama untuk membentuk dinding dan benteng. Penggunaan hangtu dan
makam berornamen, serta proyek pembangunan publik di Shang, semuanya mengarah pada stabilitas politik dan ekonomi yang baik, sehingga memungkinkan orang-orang berpartisipasi dalam proyek-proyek semacam itu. Contoh terbaiknya dapat dilihat di kota Erlikang di Zhengzhou. Pada tahun 1952 Masehi, sisa-sisa kota besar dari dinasti Shang ditemukan di dekat kota modern Zhengzhou. Kota ini memiliki tembok setinggi 10 meter dan tebal 20 meter yang menakjubkan, membentang sejauh lebih dari 7 km untuk melingkupi wilayah seluas lebih dari 3 km persegi. Windhal mencatat bahwa proyek besar untuk membangun Erlikang akan membutuhkan 12.000 orang selama 10 tahun. Penggalian juga menemukan pengecoran perunggu yang digunakan untuk membuat senjata dan patung. Senjata-senjata militer Shang semuanya terbuat dari perunggu. Patung perunggu yang ditemukan di Erlikang jauh lebih unggul dalam pengerjaan dan ukurannya dibandingkan yang ditemukan di tempat lain pada waktu yang sama. Selain bekerja dari perunggu, para pengrajin dari dinasti Shang juga ahli dalam pembuatan batu, khususnya batu giok. Barang-barang kuburan yang terbuat dari batu giok berornamen telah ditemukan, termasuk mayat yang dilapisi sirap batu giok, seperti plat baja. Di bidang tekstil, para seniman sama-sama terampil. Sutra dan bahan tenun lainnya memiliki kualitas sangat tinggi yang terlihat jelas dari pakaian mayat yang diawetkan dengan hati-hati dari makam dinasti Shang. Bengkel tulang juga ditemukan di Erlikang. Bengkel tulang di Tiongkok kuno adalah pusat industri tempat pengrajin membuat benda dari tulang dan batu untuk keperluan seremonial atau dekoratif, dan kehadiran mereka di Erlikang bersama dengan pengecoran perunggu dan artefak menunjukkan kekayaan yang sangat besar. Kemakmuran dan stabilitas dinasti Shang tidak hanya menghasilkan ekonomi yang berkembang pesat dan karya seni yang hebat, tetapi juga memungkinkan perkembangan pemikiran dan ritual keagamaan. Sejarawan Joshua Mark menulis, sebelum Shang, orang-orang menyembah banyak dewa dengan satu dewa tertinggi, Shangti, sebagai kepala dewa. Shangti dianggap sebagai leluhur yang hebat yang memimpin kemenangan dalam perang, pertanian, cuaca, dan pemerintahan yang baik. Karena dia sangat terpencil dan sangat sibuk, maka dibutuhkan lebih banyak pendoa. Dinasti Shang tidak hanya mengembangkan pemujaan leluhur, tetapi juga hubungan antara orang-orang dengan raja dan raja dengan para dewa. Hal ini mengarah pada pemahaman yang benar-benar harmonis tentang kehidupan di mana alam ketuhanan dan manusia, para penguasa dan yang diperintah saling terkait. Taoisme diperkirakan berkembang selama ini dan agama rakyat termasuk pemujaan leluhur yang tumbuh dari ajaran Tao. Perkembangan agama ini termasuk keyakinan akan kehidupan setelah kematian dan memungkinkan seseorang untuk meminta bantuan nenek moyang dalam kehidupannya. Itu juga berarti bahwa raja yang memerintah negeri itu tidak memerintah secara kebetulan atau seenaknya, melainkan atas kehendak dewa-dewa yang maha kuasa dan selaras dengan leluhurnya. Ketika seseorang meninggal, diperkirakan mereka mencapai kekuatan ilahi dan dapat dipanggil untuk dimintai bantuan pada saat dibutuhkan. Praktik ini mengarah pada ritual yang sangat canggih untuk menenangkan roh leluhur yang akhirnya termasuk penguburan berhias di kuburan besar yang diisi dengan semua yang dibutuhkan seseorang untuk menikmati kehidupan akhirat yang nyaman. Raja, di samping tugas sekulernya sebagai kepala pemerintahan, juga menjadi mediator antara yang hidup dan yang mati, serta pemerintahannya dianggap ditetapkan oleh hukum ilahi. Meskipun mandat surga yang terkenal dikembangkan oleh dinasti Zhou kemudian, gagasan untuk menghubungkan penguasa yang adil dengan kehendak ilahi berakar pada keyakinan yang dipupuk oleh dinasti Shang. Kalender tradisional Tiongkok berdasarkan peredaran bulan, tetapi para petani membutuhkan kalender matahari sehingga mereka dapat mengetahui kapan waktu terbaik untuk menanam dan memanen tanaman mereka. Selama dinasti Shang, seorang pria bernama Wan Nian
mengukur waktu selama periode 1 tahun dengan mengukur bayangan sepanjang hari menggunakan jam matahari dan jam air. Dia menetapkan 2 titik balik matahari dalam setahun dan menciptakan kalender abadi. Sebelumnya, orang Tionghoa percaya ada 354 hari dalam setahun, tetapi dengan kalender abadi diketahui setahun ada 365 hari. Kapan kalender abadi dibuat tidak diketahui, tetapi dalam hal penemuan tulisan ada sedikit kepastian. Menulis berkembang di Tiongkok secara bertahap melalui penggunaan tulang binatang seperti cangkang kura-kura atau tulang binatang yang digunakan dalam ramalan. Jika seseorang ingin mengetahui masa depannya, mereka akan pergi ke peramal yang akan mengukir pertanyaan di tulang atau cangkang. Jika seseorang ingin tahu apakah akan menghadiri pernikahan seorang teman, peramal akan menulis, "Saya akan pergi ke pernikahan teman saya" di satu bagian kerangka, dan "Saya tidak akan pergi ke pernikahan teman saya" di bagian lain. Ini belum tentu kata-kata, tapi bisa jadi simbol piktogram. Cangkang atau tulang tersebut kemudian akan dibakar sampai retak. Peramal akan menafsirkan celah retakan itu untuk menjawab pertanyaan kliennya. Praktik ini mengarah pada perkembangan tulisan karena orang-orang memiliki pertanyaan yang lebih kompleks di tulang binatang. Pada tahun 1250 sebelum Masehi, tulisan telah berkembang dalam bentuk yang dapat dikenali. Seperti yang dikatakan Windhall, penampilan pertama yang tidak ambigu dari aksara Tiongkok dalam bentuk tulang ramalan tertulis berasal dari kota Anyang saat ini. Penemuan tulisan membantu pengembangan disiplin ilmu karena pengamatan dapat dicatat dengan lebih akurat. Catatan tentang gerhana dan peristiwa langit lainnya ditulis oleh para astronom pada saat itu. Karya mereka juga menunjukkan kemajuan dalam matematika selama periode yang sama dan perkembangan bilangan ganjil dan genap, serta prinsip akuntansi. I Ching, juga dikenal sebagai buku tentang perubahan, ditulis pada waktu yang sama. I Ching adalah ramalan di daerah pedesaan yang menggunakan tulang ramalan. Alat musik juga dikembangkan oleh Shang di wilayah Insu, dekat Anyang. Penggalian telah mengungkap instrumen dari periode Shang seperti ocarina, alat musik tiup, drum dan simbal. Lonceng dan seruling tulang telah ditemukan juga di tempat lain. Berdirinya kota Anyang yang akan menjadi ibu kota dinasti Shang. Dua kaisar terbesar setelah Tang adalah Kaisar Pan Keng yang memindahkan ibu kota ke Yin, sehingga dinasti ini kadang-kadang disebut sebagai Yin Shang, dan Kaisar Wu Ting adalah satu-satunya Kaisar Shang yang keberadaannya dikuatkan oleh bukti fisik arkeologi. Ia memerintah selama 58 tahun dan mengembangkan bidang kedokteran gigi dan seni rupa. Setelah pemerintahan Wu Ting, dinasti Shang mulai menurun hingga Kaisar terakhir Zhou, juga dikenal sebagai Xin, yang melupakan kewajibannya kepada rakyat dan berkonsentrasi untuk memuaskan keinginannya sendiri. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan selirnya Taci. Dia menjadi tiran yang lebih buruk daripada Jie dari dinasti Xia dan akhirnya digulingkan oleh Raja Wu dari provinsi Zhou pada pertempuran Muye.